Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Dampelas. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Yuliana Suyuti, SPD MPD. Bapak Ibu Wakasek yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati, narasumber pada kegiatan hari ini yang hormat saya sebut namanya Ibu Siti Hajar SPD MPD dan Ibu Dia Musafidri SPD MPD yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan sehingga masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan, yaitu dalam rangka launching komunitas belajar SMA Negeri 2 Dampelas, dan juga belajar mengenai dan mendesain media kuisis untuk menguji kemampuan siswa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana atas bimbingannya, atas syafaatnya, sehingga pada saat ini dan sampai saat ini dan sampai yaumul kiamat nanti kita masih mengenal apa itu Islam. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke acara yang berikutnya, yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Dampelas yang dirangkaikan dengan launching komunitas belajar SMA Negeri 2 Dampelas. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wakasek, yang saya hormati teman-teman guru yang sempat hadir dalam kegiatan lonceng Ombel SMA Negeri 2 Dampelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini hal-hal yang ditunggu, yaitu komunitas belajar SMA 2 Dampelas, Allah memberikan kesempatan untuk kita melakukan hal itu. Semoga apa yang kita inginkan Allah bisa ijabah. Salawat dan salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pemateri, dalam kegiatan ini atau pembentukan komunitas belajar ini, itu adalah hal yang sangat-sangat penting atau sangat baik untuk kita. Seyogyanya dari dulu kita laksanakan, namun kita kan belum terlalu mengetahui apa pentingnya komunikasi belajar itu.
komunitas pelajar itu. Nah, kita tahu bersama bahwa semua kegiatan yang akan kita lakukan itu pasti punya tujuan, termasuk tujuan daripada komunitas belajar ini. Tidak mungkin kita laksanakan kalau tidak ada tujuannya. Apa? Yaitu sebagai sarana atau wadah bagi kita semua untuk bertukar pendapat atau saling memberi saran dan masukan kepada teman-teman sejawat yang tadinya mungkin kita masing-masing masuk, namun kita tidak mengetahui apakah siswa kita dapat menerima dengan baik kita punya cara mengajar. Namun dengan komunitas belajar ini, insya Allah kita saling bertukar pikiran. Mungkin ada siswa yang tadinya tidak suka dengan kita, dia hanya suka mata pelajaran sejarah atau dia hanya suka mata pelajaran bahasa Indonesia, sementara mata pelajaran yang lain dia tidak masuk. Maka disitulah tempat atau disinilah tempat kita bertukar pikiran, saling memberi. Bagaimana kira-kira sehingga si A ini dia bisa masuk semua mata pelajaran. Nah, inilah tujuan daripada komunitas belajar itu tadi. Jadi bukan hanya yang ada di dalam SK itu yang berbuat, semuanya. Yang namanya komunitas belajar bukan hanya ada ketuanya, bukan hanya pembinanya, bukan hanya narasumbernya di situ, bukan. Tapi semua kita di sini kan namanya bertukar pikiran, saling memberi. Semoga dengan adanya komunitas belajar ini, siswa kita atau kita juga bisa berubah menjadi lebih baik cara mengajar kita. Yang tadinya mungkin masih tujuan belajar lari daripada apa yang kita ajarkan, atau cara mengajar kita tidak begitu simpatik atau tidak begitu bagus, maka dengan adanya komunitas belajar ini kita saling memberi dan menerima dari teman-teman yang sudah bagus. Lanjut, saya minta juga dengan adanya komunitas belajar ini kita buat apa ya, apa namanya itu ya, untuk online YouTube ya, YouTube dan akun SMA 2 Dapela sini kirim-kirim. Ibu ada seorang pengawasnya ibu gitu ya, pengawas pendidikan agama. Sebelum dia jadi pengawas, cara mengajarnya itu Bu, dia bisa tinggalkan kelasnya kalau seandainya dia ada keluar, dia tidak masuk kelas, dia hanya kirim, dia kasih kepada guru ini, saya punya mata pelajaran, dia buat di YouTube cara mengajarnya, ini materinya. Dia materinya itu dia kasih, lalu guru yang masuk pun itu hanya duduk mengawasi saja, anak-anak aktif melaksanakannya. Lalu dia kirim lewat YouTube-nya, YouTube SMA 2, SMA 1 Cirenja. Sekarang Bu, itu ibu diundang untuk menjadi pemateri nasional. Ibu Nurmaki itu Bu, ya. Sekarang dia mau kuliah ambil doktornya. Sementara ambil doktornya, dengan seperti itu dia tadi cara mengajarnya, dia ambil di sini, dia cari cara mengajar yang bagus agar supaya anak-anak itu menerimanya dengan baik. Lalu dia videokan, lalu dia taping saja. Kadang dia jawab tidak enak sekali saya mengajar Ibu. Saya mengajar di sini langsung saya kirim dengan kepala sekolah. Sementara mengajar saya kepala sekolah lihat, kepala sekolah menonton cara mengajarnya, dikirim. Nah, inilah tujuannya untuk komunitas belajar ini tadi. Kalau seandainya ini kita laksanakan, insya Allah, biar anak-anak sudah lupa ini, anak-anak pasti tidak lupa apa yang kita ajarkan. Karena setelah kita mengajar, ada komunitas belajarnya. Kalau kita masih malu, kita belajar lagi bagaimana caranya, lalu kita kirim. Anak-anak pasti ingat, insya Allah. Apa manfaatnya? Dia pasti punya manfaat. Komunitas belajar ini punya manfaat, yaitu pasti kita dapat meningkatkan dampak-dampak positif yang jauh lebih baik
yang jauh lebih luas dampak positif yang kita dapatkan. Semoga betul-betul kita laksanakan, bukan hanya panas-panas teh ayam begitu deh, atau bersatu seperti teh kambing, masih panas-panasnya dia masih bersatu, setelah dia kering dia sudah baru pisah. Tapi mari kita laksanakan dengan baik. Kombel ini sangat-sangat penting, sangat-sanat bagus. Saya tahu kenapa saya kasih Ibu Hajar kemarin, karena Ibu Hajar itu orang yang paling aktif, sama dengan Retno, ya. Banyak di sini sebenarnya banyak, cuma masih terlalu sibuk dengan keluarga. Kebetulan Ibu Hajar ini masih single, maka dia betul-betul rajin untuk membuka-buka. Olehnya itu banyak belajar dengan Ibu Hajar, dan terima kasih sudah banyak muridnya. Sekarang tertambah lagi untuk PPG. Nah, saya rasa dengan bertambahnya muridnya itu dia menambahkan ilmu juga, loh. Ilmunya makin bertambah, dia tidak kikir, maka ilmunya makin bertambah. Insya Allah kita doakan semoga dia bisa lanjut ke dokter nanti. Insya Allah. Satu lagi Bu ya, dengan adanya kombel ini bukan hanya berdasarkan mata pelajaran saja nanti Bu ya, bukan dia hanya rombel, dia belajar hanya karena mata pelajaran IPA atau IPS, tidak. Tapi ini semua mata pelajaran, karena ini hanya dalam cara memberi materi, kan? Seperti itu. Jadi bukan cuma mata pelajaran, boleh juga kalau seandainya kita satukan, umpamanya IPS, ada di situ sejarahnya, ada geografinya, ekonominya, toh? Ditambah dengan yang lain barangkali ada gambarnya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita semuanya. Tapi bagus juga kalau dibagi supaya lebih bagus lagi. Kan nanti bagaimana caranya dari pemateri, itu tinggal dari pemateri. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lonceng pembentukan komunitas belajar SMA Negeri 2 Dampelas tanggal 24 September 2024 saya nyatakan dibuka atau dilaksanakan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah Negeri 2 Dampelas. Selanjutnya sambutan dari koordinator komunitas belajar SMA Negeri 2 Dampelas, dan hormat saya sebutkan namanya Pak Misla SPD atas kesempatan yang diberikan. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun tadi sudah disebut ya, atas kesempatan yang diberikan. Artinya kita masih konsentrasi, itu bagus. Ya, yang saya hormati Ibu Pimpinan SMA Negeri 2, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya berterima kasih banyak ya, atas terobosan baru seperti apa yang sudah dikatakan oleh pimpinan tadi. Memang sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka ini komunitas pelajar itu seyogianya harus terbentuk. Karena kenapa? Dengan melihat banyaknya ya, tingkat perbedaan yang ada, karena kita saja yang ada dalam ruangan ini, ada yang lahir di zaman onta, ada yang lahir di zaman Z, ya, ada juga yang yang zaman yang sudah ya penuh dengan kegiatan-kegiatan ya yang online dan lain sebagainya. Ini kalau tidak ada kolaborasi ya, saya yakin dan percaya yang kalau kita ada kepedulian ya berarti
kita bisa maju bersama-sama. Tapi kalau ada orang yang tidak punya kepedulian, maka dia akan terlambat terus. Ya, olehnya dengan membentuk komunitas belajar ini, saya pikir ini adalah langkah maju. Ya, sudah terlalu juga kita kalau sudah terlibat kita di dalam komunitas ini, ya lantas kita tidak ada maju-majunya, hanya mundur yang lebih banyak. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, tetapi saya yakin dan percaya, ya bahwa kita ini masih saling mengisi, ya masih saling berkolaborasi. Karena setahu saya kalau di Kombel itu, ya lebih intinya adalah kolaborasi, ya di dalam mencapai sebuah tujuan, ya seperti itu. Dan ini bagus. Ya, jadi bukan hanya di tingkat siswa kita menciptakan tutor sebaya, tapi justru di guru juga kita menciptakan itu. Nah, sehingga kalau saya melihat ini dalam komunitas pelajar ini, ya sebenarnya komunitas pelajar ini sudah lama terbentuk, sudah banyak terbentuk. Ya, mulai dari komunitas pelajar ada yang namanya tingkat lintas sekolah, ya kan ada seperti itu, seperti MKKS. Ya, itu adalah komunitas pelajar sebenarnya, ya MKKS itu, nah, musyawarah kepala-kepala sekolah. Ada yang disebut dengan ya, MGMP, ya kan itu sebenarnya gambarannya. Cuma memang ini banyak mandek, ya banyak mandek, ya berjalan tidak seiring dengan tuntutan zaman, ya. Nah, olehnya ini bagus ide maju yang sudah diterobos oleh ibu pimpinan, ya mudah-mudahan ini akan berjalan dengan bagus. Ya, dan saya mohon, ya saya sebagai koordinator di sini, ya penanggung jawab daripada pelaksanaan ini, jangan hanya kita Dewan Guru yang terlibat dalam, tapi tenaga kependidikan juga kalau bisa, ya kita libatkan. Karena kenapa? Mereka itu di situ adalah data, ya di situ adalah data yang tersedia dalam rangka untuk bagaimana kita melakukan evaluasi. Ya, karena nanti ini tidak menutup kemungkinan ke depan, ya akan muncul evaluasi, ya tindak lanjut apa yang akan kita lakukan dari hasil evaluasi. Ya, ini yang kita laksanakan. Ya, dan mudah-mudahan nanti ini, ya karena ada beberapa itu yang daringnya juga, ya yang daring ini kalau bisa WA group itu. Ya, WA group itu ada yang memang khusus untuk menangani persoalan Kombel ini, ya komunitas pelajar ini ada di WA grupnya, ya di mana sebenarnya permasalahannya dan lain sebagainya. Termasuk kalau bisa saya masukkan ini menyangkut masalah penanganan siswa inklusif itu, ya. Jadi kalau bisa ini juga dimasukkan di dalam komunitas pelajar itu, sehingga kita tahu persis bagaimana proses penanganannya. Ya, ini harapan kita di dalam WA group, ya begitu juga yang di PNM yang sudah berjalan itu sudah cukup luar biasa, ya. Jadi memang saya juga masih belum terlalu banyak, ya memahami tentang persoalan ini, dan ini adalah terobosan awal yang mudah-mudahan saya diangkat sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Ya, nanti kita akan coba-coba dengan Ibu Pimpinan melakukan proses evaluasi. Jadi evaluasinya bukan hanya evaluasi diri saja, tetapi evaluasi outputnya, ya, yang ada hubungannya dengan nilai. Ya, jangan-jangan ini nilai ini hanya cuma karena proses simsalabim abrakadabra jadi, ya kan seperti itu, tapi tidak berdasarkan proses yang sesungguhnya, ya kan. Jadi yang kita harapkannya adalah proses yang didasarkan pada proses faktual. Ya, karena kita ini biasa juga dalam proses pemberian nilai ini, ya objektivitasnya itu kurang. Yang dikedepankan adalah subjektivitas. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, ini. Ya, walaupun itu juga memang tetap ada, ya tetapi paling tidak ada alat ukur yang memang kita jadikan sebagai sebuah pijakan dalam rangka untuk menciptakan kualitas. Dan harapan kita di akhirnya itu adalah kualitas. Ya, karena kalau kualitas itu dia akan berbanding lurus dengan perilaku, ya perilaku, ya jadi perilaku. Kenapa perilaku? Ya siswa akhir-akhir ini saya lihat banyak, ya yang kurang sesuai dengan harapan kita semua, karena persoalannya di sini tadi, ya ada ketimpangan yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Ya mungkin saja keterlambatan kita belajar, ya fasilitas yang belum terlalu memadai di dalam karena sistem pengelolaan kelas yang kurang dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kami mohon untuk dikedepankan dalam rangka, karena yang jelasnya bahwa Kombel ini tidak terlepas dari penciptaan kolaborasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang terukur, ya di dalam pembelajaran itu saja. Kalau dia sudah
hasil kolaborasi itu hasil kita dapatkan sudah bisa terukur di dalam pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai tata nilai penilaian itu, ya sudah tidak jadi permasalahan. Berarti sudah kita dapatkan esensi yang sebenarnya. Itu saja dia punya tujuan itu. Jadi ini harapan saya berterima kasih banyak ya atas ide yang sudah dibuat ini. Ya mudah-mudahan ke depan seperti apa yang dikatakan tadi ya, salah satu contoh itu pengawas agama. Ini memang Ibu Nur Makiai terus terang saja. Saya waktu ketemu pertama saya kira dia ini peserta, karena orangnya itu luasnya itu, karena memang baru juga saya ketemu dengan orang mulai dari guru TK sampai pengawas. Ini bisanya jenjangnya. Ya, dulunya diganti guru TK, habis guru TK di SD barangkali. Ya baru SMP SMA. Sampai di pengawas itu, jadi jenjangnya cukup bagus. Ini luar biasa, ya. Sudah jadi pengawas, jadi kepala sekolah lagi, ya, yang di PLT di Made, SMK kan asal saya itu. SMA Sindotu Bora. SMA Sindotu Bora. Saya cerita dengan dia pada saat pelatihan, ya, dengan beliau. Orangnya kecil, tapi gesit orangnya, karena memang tadi, ya. Dia memiliki inovasi. Ternyata memang dulu dia pernah hidup di negeri jiran, karena tempat tanggal lahirnya saya di Malaysia. Iya. Jadi mungkin di situ semua dia belajar tentang bagaimana pendidikan dan lain sebagainya. Begitu di sini dia kembangkan. Itu pengawas agama itu, tapi luar biasa orangnya. Betul, dia dari narasumber. Ya. Di samping itu juga beliau ini memang cukup dipercaya. Ya, karena saya dengar-dengar dia juga punya travel, ya, untuk umroh dan lain sebagainya. Ini luar biasa itu memang, ya. Siapa tahu Ibu Hajar ini bisa seperti itu, ya. Harapan kita seperti itu semua, ya. Karena tidak ada salahnya, ya, contoh yang diangkat oleh Ibu itu, karena itu boleh dikata dekat dengan kita, dan kita bisa tahu ya latar belakangnya dia. Ya. Ternyata dengan konsep-konsep, memang sebenarnya keinginan saya kalau bisa kita yang meninggalkan sekolah, umpamanya kita tidak sempat hadir dan lain sebagainya, itu yang paling bagus. Ya, dengan sistem kolaborasi itu. Jadi kita ciptakan sebuah pembelajaran, kita kirim saja dengan teman atau wali kelas yang tidak ngajar, ya, sampaikan di dalam kelas, ada kan proyektor dan lain sebagainya. Kita sudah punya alat. Jadi kita tidak perlu mengajar. Ya, bukan kita mengajar, kita hanya memfasilitasi. Ya, harapannya seperti itu. Ya, siapa tahu di akhir-akhir penghujung semester ini ada yang mau menerobos itu, walaupun dia tidak meninggalkan sekolah, tapi dia mau terobos. Coba tes satu kali, satu pokok mata pelajaran, ya, dia tidak masuk. Dia titip dengan temannya, kan gitu. Tapi tidak juga selama ini itu harus selalu yang kita lakukan. Sudahlah, saya biar di Palu saja dan saya titip terus saja. Tidak juga seperti itu. Ini hanya dalam posisi yang betul-betul mendesak, ya, mendesak. Kita tinggalkan sekolah, kita buat seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kan sebenarnya tidak ada sulitnya, ya, tidak ada sulitnya. Saya kemarin, ya, saya hitung-hitungin ada juga bagusnya. Masa pandemi. Masa pandemi kan kita bukan mengajar online, sehingga semua kita punya materi kita buat dalam PowerPoint. Ya. Itu sudah yang kita pakai juga sekarang. Nah, cuma kendalanya kita kalau di kelas 10, karena materinya beda. Kalau dia masih di kurikulum 2013 masih jalan terus itu. Ya, itu yang terpakai. Jadi kalau ada yang ciptakan itu, karena ini kurikulum ini belum tentu juga langsung berubah. Ya. Pasti masih ada tenggangnya ke sana. Kalau dia sampai 3-4 tahun ke sana, ya lumayan juga. Setiap kita tinggalkan, topik apa lagi? Oh, sudah ada videonya, kirim saja. Nah, itu adalah gambaran, ya. Ini. Jadi dia sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini, ya, akan memberikan dampak positif bagi kita, ya, khususnya bagi guru-guru yang ada di SMA dan PLS. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada narasumber dengan hormat saya sebut namanya Ibu Siti Hajar SPD MPDGR, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, berdasarkan hasil diskusi tim komunitas, kami merumuskan bahwa ada 3 tujuan pelatihan hari ini.
Yang pertama, diharapkan seluruh peserta bisa membuat akun di Quizizz. Kemudian yang kedua, bisa membuat soal di Quizizz. Kemudian yang ketiga, bisa memahami cara penggunaan Quizizz di kelas. Jadi diharapkan setelah ini kita juga bisa mengurangi penggunaan kertas. Ya, kita mulai. Maaf, kalau yang bawa laptop boleh silakan dibuka laptopnya, bisa disambungkan ke Orbit saya, Samsung. Passwordnya Reran 2024 kalau tidak salah. Luar biasa ini Ibu pemateri, dia siapkan wifi juga. Ya, kalau yang tidak bawa laptop silakan buka HP-nya, langsung ke Google, ketikkan kata Quizizz di pencarian. Quizizz. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Baik, silakan diklik yang paling atas, Quizizz free online. Kita akan membuat akun lebih dahulu. Pilih di sudut kanan atas ada tulisan sign up atau daftar. Daftar. Lihat di layar, kalau di handphone ada tulisan daftar warna ungu. Iya. Iya. Di log out dulu mungkin Pak. Iya, kalau muncul halaman ini bisa gunakan akun belajar ID. Masih ingat akun belajar ID Bapak Ibu? Continue with akun belajar ID. Kemudian masukkan emailnya. Ya, sudah ada yang berhasil login? Samsung. Iya. Connect. Iya, betul. Dulu di situ kita tunggu teman yang lain. Akun belajar ID. Yang ada guru SMA belajar ID di ujungnya. Iya, sabar Ibu. Kita tunggu teman yang lain dulu. Ibu terlalu cerdas. Jaringan yang lain agak lambat. Iya, silakan di continue Pak Sariful. Ya, gunakan email belajar ID, silakan diklik. Oke, kita masuk ke halaman pertama. Apakah tampilannya sama Bapak Ibu? Iya, continue. Oke, kalau yang tampilannya masukkan nama sekolah, silakan ditambahkan nama sekolahnya. Ada tulisan tambahkan di sini. Ya. Ketikkan nama sekolahnya dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya cuma mau menambahkan, saya punya ini sudah terbuka karena memang sudah saya buat dari semalam ini. Saya utak-atik juga Quizizz sampai tampilannya sudah seperti ini. Dan sudah ada latihan soal yang saya coba buat. Nanti untuk Bapak Ibu yang baru mau login, terbuka akunnya, silakan mengikuti langkah-langkah yang disampaikan Ibu Hajar. Karena ada beberapa isian yang harus diisi sampai pada kita bisa mengklik lembar kerja dalam Quizizz tersebut. Iya, Ibu Isna berhenti dulu di situ. Kita tunggu. Ibu Sherlyn ini akunnya minta daftar sekolah. Oke. Iya, yang untuk minta daftar sekolah, daftarkan sekolahnya, alamat, kota, klik berikutnya. Ya, pilih mata pelajaran Ibu. Tambahkan sekolah Anda. Iya. Tidak ada sekolah di sana. Tulis saja. Iya, jadi saya sudah coba ini tambahan. Memang agak berbeda, nanti sesuai dengan tampilan Quizizznya Bapak Ibu saja. Ada memang sebagian itu yang tidak meminta itu, ada juga yang meminta. Jadi silakan diisi sesuai dengan tampilan Quizizznya. Ya, Ibu Sherlyn sudah berhasil, Ibu Daya, Ibu Isna,
masukkan nama sekolah dulu di sini. Iya, jadi ada beberapa teman ini yang kendalanya untuk masuk, ya kita harus tahu paspor belajar ID-nya kita memang. Ya, siapa tahu yang ada tersimpan catatan-catatannya boleh dibuka. Ya, jadi kenapa kita gunakan akun belajar? Sebenarnya email lain juga boleh, cuma email belajar ID itu lebih bagus. Ya, kita lanjutkan Pak Operator, boleh. Tunggu Pak Arsad dulu. Oh ya, sebentar, kita tunggu Bapak Moderator dulu. Nanti ini kita lakukan setiap Sabtu, Leh. Iya, bagus itu. Boleh. Tinggal topik apa lagi Ya, kita? setiap Sabtu kita laksanakan ini. Iya. Supaya lebih bagus. Pertemuan ini yang siapa yang salah bagaimana nunya. Bagus juga kalau Sabtu. Oke, berhasil Pak Arsad. Boleh Pak lanjutkan. Di situ yang laptopnya pakai bahasa Indonesia, klik buat. Kalau yang bahasa Inggris, klik create. Di sudut kiri warna ungu. Klik quiz. Iya, klik quiz. Masih ada yang belum? Klik quiz. Kalau tampilannya sudah sama dengan yang di layar, klik yang paling kanan, create from scratch. Titik 3 yang bahasa Inggris laptopnya titik 3 sudut kanan, cari kata translate paling bawah, ketiga dari bawah. Ya. Lagi turun iya. Ditunggu ya, klik mana bahasa Indonesia. Ya, silakan Bapak Ibu diperhatikan yang di layar. Kita sudah klik buat. Kemudian kita klik quiz. Kemudian kita klik buat dari awal. Sudah? Masih ada yang tertinggal? Kita klik pilihan ganda. Ya, kita awali dengan yang paling mudah dulu, pilihan ganda. Oke, seperti ini tampilan membuat soal. Minta tolong Pak Sariful boleh ketikkan pertanyaan. Siapakah nama Menteri Pendidikan sekarang? Ya, saat ini. Yang mau ikut silakan, yang mau buat soal lain silakan. Siapakah nama Menteri Pendidikan sekarang? Kita sudah masuk membuat soal UTS-nya. Ya, pilihan pertama kita ketik Nadiem Makarim. Ya, betul. Kemudian yang kedua kita klik Jokowi. Ya, silakan. Muhammad Arsad, Menteri Pendidikan. Amin. Bisa nanti nomor 2 kita coba pakai gambar. Nomor 1 kita pakai pilihan ganda biasa dulu. Iya, karena ini ada 4, sementara di SMA kita optionnya ABCDE, boleh Bapak klik tambah di sebelah supaya optionnya 5. Iya, tambahkan 1 nama lagi. Nice. Alhamdulillah. Iya, silakan sembarang tidak apa-apa. Karena yang kita Tapi jangan dikasih toh, karena tidak mungkin begini dikasih di kelas. ya, ini percobaan hanya kami memperkenalkan apa dulu. Boleh nama Nadiem Makarim, tapi Bisa dihapus nanti. opsinya jangan ini. Iya. Oke, baik. Sekarang masuk ke membuat kunci jawabannya, klik centang di atas nama Nadiem Makarim. Jadi saat membuat soal, klik centang itu sebagai jawaban benarnya. Ini dicentang dia. Ya. Ya, bisa mengikuti Bapak Ibu? Iya. Kemudian klik save question, simpan.
Iya, di sudut kanan warna ungu. Jadi, sudah jadi nomor 1 Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau tambahkan soal, Ibu, coba ke Ibu Retno dulu. Ibu Retno tolong dibantu, yang handphone agak susah tampilan simpannya tidak ada. Iya. Ya, mana tadi soal nomor 1 Pak? Ya, soal nomor 1 sudah selesai. Kita tak klik tambahkan soal untuk masuk ke nomor 2. Oh iya, sebentar. Nanti selesai. Saya rencananya 3 nomor dulu Pak. Ya, klik dulu tambahkan soal, kemudian pilihan ganda. Kemudian di sini kita coba buat soal yang bergambar. Boleh ditulis Pak Sariful, tolong, siapakah Presiden pertama RI? Ya. Tambah soal. Disimpan dulu Pak. Iya. Oh iya, Bapak belum tulis pertanyaan, Bapak sudah mau simpan. Tulis dulu pertanyaan. Buat pilihannya. Apa ya, simpan tidak ada pertanyaan. Iya, mengikuti ya Pak. Bapak Ibu silakan diperhatikan di layar. Kali ini kita mencoba soal yang bergambar. Bapak operator tolong diklik menu gambar, bukan yang di bawah. Yang di bawah, yang di option. Ya, mohon maaf. Oke, iya. Iya. Kita klik itu, kemudian klik cari. Yang di atas, cari. Iya. Tuliskan di situ Jokowi. diulang. Dia di search, dicari, diklik cari. Oh, maaf. Soeharto, Habibie. Sampai di mana sudah? Simpan dulu bahan, Pak. Kalau bilang susah di Jokowi. Ya, gambar. Klik gambar. Buat dari awal itu yang sejak kapan Hotman Parsel? Ya, setelah diklik cari, tulis namanya, kemudian klik tombol search. Ayo. Iya, silakan dipilih foto Jokowi, diklik. Baru dibikin komunitasnya, Bu. Ya, setelah ada simpan, setelah ada fotonya simpan. Ya, begitu seterusnya, tolong Bapak. Kedua, klik gambar Soekarno, Soeharto, dan seterusnya. Cari gambarnya, akan muncul foto-foto di situ. Ya, silakan isi semua optionnya 5. Habibie. Banyak, coba lihat tulis ke bawah, baru dicetak kembali lagi. Baru diset lagi. Siap, betul sekali. Ini siswa yang cerdas. Oke, sudah 2 soal. Google. Ya. Jadi UTS kalau bisa nanti kita pakai yang begini saja, karena pakai infokus, betul. Gantian. Banyak fokus. Nilai berdarah kalau kertas. Tidak pakai jadi orang kertas. PS mit barang harian boleh. Set bisa. Ya, sudah selesai yang ke nomor 2. Cari
kita sudah pakai yang ketik langsung. Jadi tadi yang nomor 1 kita ketik langsung soalnya, yang nomor 2 kita pakai gambar, yang nomor 3 kita copy. Karena pasti Bapak Ibu punya stok soal di laptop, silakan diambil, dipindahkan ke kuisisnya. Betul, tambahkan soal, kemudian klik pilihan ganda. Sama saja. Iya, iya. Seikhlasnya. Pilihan ganda. Dari laptop langsung buka menunya laptopnya Ibu. Iya, iya benar. Cari salah satu soal tahun lalu mungkin. Kalau di HP tidak ada tuh. Ya, Pak Ipul boleh punya stok soal boleh. Atau cari contoh. Ya, di copy saja. Atau dicari contoh soal nasional begitu. Ya, di copy saja. Ini cara kalau kita sudah punya banyak soal di laptop, kita tidak usah mengetik lagi. Kalau seandainya kita pakai HP langsung bilang contoh soal ujian nasional, boleh munculkah itu? Tidak. Boleh. Coba cari di situ siapa namanya? Ibu, contoh soal ujian nasional bahasa Indonesia kan? Dicari begini baru Iya Ibu. Ya, dicari dulu di laptopnya soal semester yang kemarin, yang pilihan ganda, karena kita pakai pilihan ganda dulu. Kemudian ya, ya baik. Satu nomor saja Pak, kita copy satu nomor cabang biologi sampai iya. Ctrl C, kemudian masuk ke sana. Ctrl V dulu di situ, baru Bapak pindahkan. Evolusinya pindah di kolom biru. Ya, ABC-nya pindahkan ke bawah. Iya. Iya, di copy, Ctrl iya. Iya, betul sekali. Iya, itu iya. Betul. Silakan dihapus optionnya yang di atas. nanti ujian semester kita pakai bawa HP semua saja. Boleh. Anak-anak boleh pakai HP. Iya. Baru bagaimana caranya bilang? Iya. Masih ada? Apa jawabannya? Karena ada rumusnya ya. Berarti guru matematika harus lebih kerja keras, dicari screenshot saja, baru upload sebagai gambar. Ya, untuk yang sudah sama seperti tampilan operator di depan, sudah sampai nomor 3. Iya, kita untuk pembuatan soal kita sampai di sini saja. Minimal Bapak Ibu sudah tahu cara buat langsung, cara memasukkan gambar, dan cara copy dari stok soal. Sisanya bisa explore sendiri. Bisa. Oke, sebentar. Ada tulisan di nomor 1, nomor 3 itu 30 detik. Itu adalah durasi ya Ibu Retno, durasi waktu soal muncul. 30 detik. Jadi kita bisa atur sendiri berapa detik soal itu harus dikerjakan. Iya. Lupa saya kan kasih punya. Oke. Iya. Kemudian iya terserah Bapak Ibu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan soal. Tidak ada, tapi tercatat nanti berapa lama dia mengerjakan. Oke, sekarang kita kasih judul dulu soal ini. Ada tulisan di atas kiri, kuis belum berjudul. Kuis belum berjudul. Tulis saja di situ soal uji coba. Di sudut kiri atas
di soal, iya betul. Soal uji coba, kemudian kita ke bawah, klik pilih mata pelajaran, isi sembarang saja Pak, bahasa bisa fisika, kimia, biologi, contoh aja. Kemudian pilih kelasnya, silakan dicari kelas 10, coba. Uji coba saja ini ya Pak, kemudian terlihat publik tetap. Kemudian tambahkan gambar sebagai profil konten, klik di situ tambah, kemudian cari, tulis kata tes. Ini tes. Ini terserah Bapak Ibu ya, nanti soalnya mau dihias bagaimana terserah. Ya, ambil itu tes. Iya, klik saja. Kemudian simpan, supaya kalau disimpan soalnya ada judulnya gitu. Tesnya tambah T lagi di belakang Pak. Iya, simpan. Sampai di mana? Kita gas. Ya, klik simpan. Iya. Simpan lagi di atas sudut kanan. Betul. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, giliran Ibu Retno untuk melakukan simulasi. Jadi untuk ini kita harus pakai HP karena kita akan jadi siswa dulu. Kita jadi siswa dulu sekarang. Klik Pak Sariful mulai sekarang. Silakan Ibu Retno ambil alih. Ya, untuk yang mulai sekarang itu yang bisa klik hanya kita sebagai guru. Simpan dulu Bu. Ini fair question. Tadi kita tadi mana soalnya? Jadi kalau disimpan, kalau tadi kita buat dari awal, kita sendiri dulu pilih dulu apa materinya, pelajarannya, kelasnya berapa, kelas berapa, baru klik simpan, baru kita bisa mulai uji coba. Kalau kita belum sampai di itu, belum bisa kita uji coba. Belum bisa terbuka. Nah, disimpan dulu sampai nanti masuk ke perpustakaanku. Kalau di sini ya, namanya perpustakaan. Ya, kalau sudah di situ Ibu. Nah, ada yang dibuat. Bisa kembali dulu Pak. Oke, siap. Soalnya nanti. Ini mulai sekarang. Ya, sampai tampilan begini. Ada? Sudah? Ya, mulai sekarang. Sudah? Sembarang untuk gambar, itu untuk gambar template-nya saja ya. Hah? Bukan, nama ini bisa kamu misalnya kuis biologi fail kelas gitu, boleh. Begini Bapak Ibu, begini saja. Sudah sampai simpan soalnya. Kalau masih bingung, ya biasanya begini, kita bingung buat soal, ya, atau mungkin kita karena buru-buru. Nah, bisa juga kita cari coba kita kembali ke awal, sudah kan? Bisa juga kita klik cari itu, cari. Nah, misalnya kita mau soal, kita klik sembarang Pak. Misalnya materi apa? Kalau yang dicari itu biar soal kita biar kita tidak bikin, jadi kita tinggal ambil dari soalnya orang lain. Di soalnya itu kayak misalnya matematika Pak, matematika dasar boleh. Walaupun Bapak Ibu belum buat, kan misalnya kita tidak sempat, ya, mau uji coba ini ceritanya, mau uji coba dengan anak-anak. Bisa kita pakai soal yang sudah jadi, tinggal nanti kalau kita mau modifikasi juga bisa. Nah, kita buka. Nah, jadi itu. Nah, ini kan soal-soalnya sudah jadi. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu modifikasi. Ya, kan biasa kan ada yang mungkin kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan dalam kelas, ya. Nah, bisa Ibu hilangkan atau mungkin ada yang kurang bisa Ibu tambahkan, Bapak Ibu tambahkan juga. Dalam kelas 10. Ya. Itu boleh Ibu cari. Kalau tadi kita buat dari awal, kalau yang ini yang sudah jadi tapi kita mau pakai. Kita mau terapkan di kelas. Sudah ada yang sudah? Nah, sekarang untuk uji cobanya, Bapak klik mulai sekarang, Pak. Nah, jadi misalnya yang mau pakai soal apa tadi? Kalau kita mau uji coba di kelas, kita klik mulai sekarang. Oke, bersamaan ya. Mulai sekarang. Enggak, Bapak saja. Oh iya. Gurunya saja. Betul, guru dulu. Nah, di sini ada mode yang namanya ada klasik,
ada penguasa apa tuh? Penguasaan. Tunggu. Ya, penguasaan. Ya, penguasaan, ada mode klasik, ada penguasaan. Nah, kalau untuk pembelajaran dan penilaian, Bapak Ibu bisa pakai itu, mode kecepatan guru atau ujian. Terus, kalau misalnya di dalam kelas itu ada siswa yang mungkin lupa bawa HP atau mungkin tidak punya HP, Bapak Ibu bisa gunakan mode kertas. Ada di paling bawah, Pak, mode lainnya itu. Nah, jadi itu mode kertas itu nanti kita print. Kita print nanti itu. Iya, jadi ada barcode-nya, ya, QR kodenya. Nah, kemudian kalau untuk mode populer, mode klasik itu bagusnya kita gunakan kalau misalnya kita kuis awal pembelajaran kah, ya. Biasanya di situ nanti langsung muncul atau dicoba deh. Kita klik mode klasik, Pak. Ya, mulai. Ya, kemudian mulai. Ini belum bisa kita lakukan kalau belum ada peserta yang masuk. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan klik join my quiz di Google. Nah, boleh join my quiz. Ya, yang sebagai muridnya yang suruh Bapak Ibu untuk klik itu. Join my quiz di perangkatnya mereka masing-masing, di HP-nya mereka. Jadi nanti Bapak Ibu suruh anak-anak untuk klik itu join my quiz. Pakai Google Chrome. Lebih bagus ya, lebih bagusnya pakai Google Chrome. Google Chrome. Ini juga opsinya, bisa kalau gurunya kita mau bagikan link. Ya. Nah ini coba, ini bagikan link ya. Pakai bagikan link juga boleh. Kalau misalnya punya grup kan? Saya bagikan link, saya pilih di grup sekolah. Ya, boleh. Ini ya, nanti buka di situ. Tuh ini satuin dulu Pak. Itu dulu. Baru kita pakai yang Oke, oke. Join my quiz, kemudian masukkan apa namanya? Kodenya. Atau mungkin langsung QR code-nya, scan-nya. Kita mau scan QR code juga boleh. Kan kalau dekat di kelas kan biasa dekat ya. Ya, geser ke atas, Pak. Bukan itu, itu aja, Pak. Ya. Sudah ada masuk satu peserta tuh. Ya, Ibu Hajar, kemudian ya, Pak Arsa sudah. Jadi di situ kelihatan sudah siswa-siswa mana yang sudah masuk. Itu langsung ikut langsung. Iya, tuh. Jadi belum ikut dulu, kita kasih masuk dulu Ibu. Nanti kalau sudah guru klik mulai, baru kita bisa mulai kerjakan. Ya, 6. Sudah 6 peserta masuk. Ayo. Minta maaf, saya masuk di saya pun coba. Tidak bisa saya coba ini. Ya, bisa Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mau uji coba pakai soalnya Ibu juga boleh. Ini kita uji coba di sini supaya nanti kelihatan. Jadi di sini nanti langsung kelihatan rankingnya anak itu. Kecepatan menjawabnya si anak juga kelihatan langsung. Iya, langsung kelihatan nanti Bu. Nah, kalau di mode ujian beda lagi nanti. 7 peserta, 8 peserta. Oke, 8 peserta. Masih ada yang masuk? Sudah? Belum bisa Ibu kalau gurunya belum klik mulai. Hanya gurunya yang handle nih. Kalau sudah semua. Ya. Ya makanya kalau sudah pakai begini enak sekali Bu. Anak-anak itu lebih mereka suka yang begini. Karena langsung kelihatan. 8. Mana? Oh, salah saya. Oh, ini itu. Join. Join my quiz saja. Jangan. Atau langsung kita mulai dulu. Coba ya. Nah, coba. Baik Bu. Mulai Bu. Ya. Klik saja mulai. Yang sudah masuk tadi. Nah, kita mulai ya. Nah, baik. Silakan dikerjakan. Iya, silakan dijawab. Silakan dijawab. Jadi kami gurunya kalau kita anukan di sini kita hubungkan ke Infocus langsung ya, langsung terlihat. Jadi Infocus ini hanya sebagai media untuk lihat hasilnya siswa. Hah? Bu. Semangat saya dulu Kak. Saya berapa?
Oh, tadi soal yang kita bikin itu. Oh, langsung ada nilainya ya. Yeay, saya juara satu. Oh ya, begitu. Jadi kasih salah dulu satu, kasih salah semua sama dia. Saya dilihat. Kalau ada yang salah nanti kelihatan merah nanti di situ. Ya. Tapi tampilan ini hanya ada di kita sebagai Iya. Ya. Bisa di-share nanti dulu. Kalau kita mau share pakai fokus, biasa anak-anak kayak lomba cepat-cepat mereka. Bagus langsung pakai fokus, nanti bisa kerja langsung. Oh saya begini, saya benar. Mengenalkan anak kasih lihat. Kasih di kelas nanti. Muncul ya. Salah satu dia. Ini peringkat. Oh ya, langsung kelihatan. Kita Yang tercepat dan Ya, yang cepat, tepat. Ya. Kemudian ada lagi nanti yang mode ujian. Boleh Pak ganti modenya? Kita mulai lagi, keluar dulu Pak. Ini mode kuis tadi ya, mode klasik yang langsung terlihat. Kalau mode ujian nanti beda lagi. Soal Nggak usah buat kuis Pak, nggak usah buat kuis. Langsung saja cari itu Pak. siap. Ya. sejarah. Materi apa? Biologi. Biologi boleh. Biologi set itu aja. Biologi sel boleh. Baik. Nah, itu Pak. Ya, klik aja itu biologi sel Pak. Coba yang pakai kita pakai mode. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu mau modifikasi boleh. Mau ditambah, itu klik apa itu? Ada di sini ya? Ada. Mau ditambah boleh, mau dikurangi juga boleh. Ya. Setelah itu simpan. Nah, setelah itu simpan. Oke. Nah, sekarang kita coba ya yang mode ujian. Mulai sekarang. Ya. Oh, tidak. Yang mana? Yang mana ini? Apa? Tidak. Ini diapakan tidak? Ini mau cuma uji coba ujian. Kita enggak kerja itu. Nah. Jangan dulu. Tidak. Nah, kita cuma uji coba mode ujian ya. Nah, boleh Pak, mulai sekarang Pak. Mulai sekarang. Ya. Jaringan. Jangan sabar. Oke, klik mode ujian. Jadi kalau mode ujian, Bapak Ibu nanti gampang, tidak usah lagi periksa, langsung kelihatan. Kunci jawabannya apa, hasilnya anak itu berapa benarnya, berapa salahnya, langsung kelihatan analisisnya. Nanti. Nah, mulai Pak. Ya. Nah, kalau di mode ujian tidak kelihatan juara-juaranya. Cuma nanti kalau sudah selesai, itu ditahu berapa salah, berapa benar. Ya, silakan masuk lagi Pak, Bapak Ibu. Ibu Marina sudah masuk? Ya, sana Ibu Marina. Sudah. Ya. Oke, boleh Pak, mulai Pak. Mulai. Ya. Mulai. Ya, silakan. Jadi langsung terlihat. Kalau kita buat ujian seperti itu, biasa anak-anak langsung termotivasi. Anak sama semua langsung jawabanku. Langsung malu biasa. Ini apa? Semangatnya untuk belajar lagi. Bisa menunjukkan motivasi anak lagi untuk mau belajar. Jadi kita Ya. kontrolnya itu bisa dilihat. Ya. Statistik. Nanti tunggu Pak. Bagian. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah kita kan mau lihat analisisnya. Itu unduh hasil Pak. Unduh hasil. Nah di situ nanti terlihat. Nah, kita buka. Bisa boleh dibuka Pak? Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah sudah dalam bentuk distrosofor. Jadi sudah ada analisisnya. Luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi periksa-periksa, langsung ada analisisnya. Lengkap ya? Oh, pakai ini saja. Ya. Biar pertanyaannya juga sudah ada. Data pesertanya juga sudah ada. So berarti siswa nih harus disuruh isi pulsa masing
Ini dari ibu hotspot. Coba. Pilih dulu. Yang dari Kanada sedang melaksanakan Oh iya. Nilai apalagi. Ini kelihatan. Ini tadi siapa yang jawab nomor 1? Kelihatan semua. Yang hijau benar. Yang hijau benar. Ya, yang warna lain itu apa? Tuh, kenapa tadi yang salah semua? Ibu ada yang salah juga, yang satu benar. Ya, langsung terlihat. Semua. Benar satu ibu. Benar satu. Set saja. Apa tidak bisa soalnya langsung. Saya juga tidak pakai soalnya langsung. Mantap. Oh iya. Hebat ini harus kita laksanakan. Setiap minggu ya, setiap hari Sabtu kita laksanakan lagi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau buat kuis ataupun mau UTS, nanti kan kita mau UTS. Iya. Daripada kita bingung mau print, bikin saja begini. Ya betul. Ya, tinggal nanti anak-anak bisa bawa HP. Asal nanti kalau misalnya ada yang tidak punya perangkat Bu, boleh pakai mode kertas tadi. Masih ada mode kertas, kita bisa pakai mode kertas. Iya, insya Allah. Kalau sudah ada anu di sini, Pak boleh. Kalau bisa masuk selalu saya tanya ke Ibu Jas. Kalau sudah bisa kita daftar, kita cari saja dari mana anunya. Ada wifi Bu yang ini tapi bayar 3.000 pakai voucher. Oh, beli voucher kita deh. Ada kuis dan macamnya dia kalau mau jadi dia itu biarpun jaringan jelek Bu. Ya, coba cari tahu bagaimana punya. Kita beli. 3.000 per 5 jam. 3.000 tapi anak-anak juga. Kalau misalnya anak-anak punya uang saya tidak punya voucher, Atau mungkin bisa ke sekolah disubsidi. Soalnya 5 jam Ibu kan gitu. berapa? Kan sebenarnya Ibu voucher dikira dia pakai voucher. Iya. Jadi vouchernya itu dibayar. Kayak minyak di Ya, kayak seperti yang ada di blog. Oh iya. Mau ditanya dulu itu. Mendingan pakai. Berarti kalau sampai ada pelajaran nanti kita bagi dulu. Tapi Pak tanya dulu yang ini yang dari iya. Kita tanya dulu itu Pak, boleh dimasuk di kemana? Kita tanya dulu. Kalau sudah ada kita pasang. Kalau untuk mode tinggi saya rasa bisa kan kita bagi kelompok. Gitu ya? Bukan ya? Ibu kata bilang. Coba boleh. Saya sama-sama kita belajar. Mau dating satu kali lagi. Bagaimana? Kalau udah gini benar, sama kita. Kita coba dulu. Iya, juga baru mau mencoba. Ada keterangannya di bawah tadi. Menulis tidak satu orang untuk bergabung. Ya, jadi Berarti bergabung dari beberapa ada coba masuk coba masuk. saya sama ibu-ibu coba ibu bantu. Coba masuk saya. Apa? Kita mulai. Coba masuk itu. Ya, baru dua. Ibu Isra harus bisa Kalau lupa. dating ya. Nah, tinggal nanti. Oh, guru yang kirim lagi. Anu ini Pak Usra, kita tadi kalau saya suruh itu punya aku betul-betul bisa Jadi aku tidak bisa tahu akunnya, passwordnya di lupa. Ada dua. Dia ada punya di sini. Harus baca di situ. Google belajar itu ID. Ada, passwordnya di lupa. Iya, gila. Anu, Pak. Ya, sudah biru saya sama-sama Ibu Isra. Kalau biru kan belum. Ini yang berat video UKIN ini. Kan dinilai dosen semua ini. Satu malam dari kemana kuning terus. Ini hijau sudah. Ini biru sudah. Biru. Biru sudah Isna.
Gila PPK. Masalah dia kasih bisa tak itu dulu saya punya ini sosok. Nggak sama mungkin dia punya. Boleh juga itu. Boleh. Salah nih. Ambak lah itu mah. Ilmu wanita batu temannya siapa ya? Ajak tim. Oh, tim dulu, tim. Macam jadi coba ada yang tahu pakai sedang. Kau sendiri. Ya, siap, carikan. Apa yang mau mandi kau? Masuk lagi, pengkul. Ya. Siapa yang malah tuh dia kan sendiri. Dia kalau mau bawa itu. Ya. Saya tangan dulu sama loh, punya order begini kan isi pulsa data juga ini. Banyak sama saja HP itu. Jadi kalau kita pasang WiFi, tuh saya tanya. Kalau pakai voucher itu, cuma terbatas itu bilang Mulai Ibu langsung gas ya 1 2 3 kita tes bagaimana terjadi sama-sama kita pelajari ya Ibu Red, tegaskan. 4 3 Soalnya belum pernah pakai ini juga. bagaimana dia modelnya Saya dan dia sama-sama menjawabnya. Coba. Baru kita lihat skornya. ya Oh, tim. Kelompok. Berarti kelompok sama. Kelompok. Waktu kali ini grup monyet. Beda memang soalnya kan per kelompok dia. sebenarnya sama cuma diacak. Itulah. Iya, yang nomor yang bisa jadi Berarti boleh kita kasih tugas tempat kelompok juga. Tinggal diberi nama kelompoknya. Oh, kayaknya ibu-ibu mengerjakan soal dan menang. Ini beli tadi Bapak Ibu saya jangan lupa akunnya kan. Password ya, password. Yang kalau mau mana, monkey. Yang kalau mau monkey, saya Saya kira bisa dipakai ruang komputer itu hanya pakai server. Jadi harus masing-masing. Satu kali tahu. Kalau pakai server kan satu kali jalan semua komputer itu. Berapa kalau dia? Jadi coba nanti siapa tahu bisa. Tidak, itu bisa ini di komputer dipakai, tapi masing-masing hotspot HP bisa. Kalau kita ujian di sana tanpa HP dia. Kalau hotspot Bukan ujian di sana, kita pakai di sana. dia di dalam komputer. Kalau masing-masing dia punya ada hotspot HP nya. Begini barangkali kalau bisa tuh kalau seandainya tidak punya HP boleh tidak dipakai itu kalau Sana seandainya komputer kita- itu dipakai di hotspot masing-masing HP nya saja dia di hotspot di komputer. boleh. Ini kan besar ya. Kalau hotspot masing-masing HP, bisa aja bahas seperti Ini kan besar, dia punya layar besar. Misalnya anak-anak tidak semua sama matanya kita ini. Baju orang buta matanya. sekali suara yang dikasih ini. Tidak ada soalnya dicontoh saja kalau kelompok begini soalnya tinggal bukti lagi nanti. Toh? Kalau dia berarti begini tim berarti seperti ini modelnya kerja kelompok. Soalnya dulu,
Apakah bisa dia gandeng center ini Puskom ini di Yansan terus ini Kan bisa dikerjain di anu saja. Bisa itu. sana dia Instagram. Coba hari Sabtu depan tuh kalau seandainya bisa ini sebelum hari Sabtu kita masuk di sana. Berat. Ini harus diulang ini karena Ke Makassar kau itu di sana? sudah. Makassar. Di mana kau? Oh, Manado. Anti. Makassar. Sudah boleh. Oke. Ya, sudah. Sudah. Akhiri. Sudah. Oke, pemenang 1 Harmoni. Juara 2 kita lah. Juara 1 Ibu Mardina dan Ibu Sudiati. Juara 3 kita. Juara 2 kita orang. Begini, ini pun bisa menguji diri sendiri guru. Toh, tanpa diuji dulu siswa, guru dulu diuji toh. Dia menjawab soal yang ambil di situ dia jawab, dia uji dirinya. Mampu tidak dia menjawab soal itu. Jadi bagusnya ini dia sudah bisa menguji diri sendiri. Dia kasih, kadang-kadang kan kita guru kasih soal tapi kita tidak tahu menjawab. Setelah adanya kita tahu jawab. Begitu salah kita cari mana letak kesalahannya. Toh? Kelihatan juga analisisnya. Ini analisisnya tadi ya. Sudah. Pak Dais, besok kalau ada kesempatan, ada besok boleh dibuka dulu di sana, toh, supaya bisa dipakai hari Minggu, hari kita kerja di sana kalau bisa. Keluar. Iya, ada keluar di tombol kanan atas. Oke. Ibu Retno ditutup saja. Iya. Iya, baik. Terima kasih atas keaktifan dan semangat Bapak Ibu hari ini. Insya Allah kita akan jadwalkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan coba susun soal sama-sama. Hari Sabtu. Sabtu. Iya, menurut Ibu Kemsek hari Sabtu. Ya, bawa soal masing-masing nanti kita masukkan di sini. Jadi kalau ada kendala kita tangani bersama. Jadi itu lagi diambil-ambil, bisa Iya. memang soalnya tahu. Iya, buat memang dulu di wall. Ya, atau boleh kita coba jenis soal lain. Ada true false, ada esai. Iya. Baik, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.